Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Mahmuda Dendi, Bapak dari mahasiswa Muhammadiyah. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan materi tematik kita selanjutnya ya, yaitu pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 6 ya. Nah, yang pertama, apakah kalian mengetahui wujud-wujud benda? Misalnya wujud benda. Yang pertama ada padat, kedua ada cair, dan ketiga ada gas. Nah, coba kalian amati benda-benda yang ada di rumah kalian. Nah, coba lihat misalnya di sana ada sapu. Nah, sapu itu termasuk padat, cair atau gas? Ayo, termasuk ya, padat ya. Nah, contohnya sapu. Terus apa lagi yang benda padat? Misalnya kursi ya. Nah, kursi juga termasuk benda padat. Kemudian yang termasuk benda cair, coba apa yang ada di rumah benda cair? Air minum ya. Nah, air minum itu termasuk benda cair. Air di bak mandi juga benda cair ya. Kemudian untuk gas, kalau benda gas itu udara ya. Nah, jadi untuk wujud benda ini nanti kalian kerjakan yang di halaman 37 ya. Nah, di halaman 37 itu ada mengisi menemukan kosakata pada kolom-kolom yang sudah disediakan ya. Nah, ada itu pada kolom-kolom yang kotak-kotak itu nanti dicari kata-kata yang menurut kalian itu adalah benda. Nah, cari kata-katanya terus sebutkan wujud dan kegunaannya. Misalnya di situ ada tertulis meja. Nah, meja ini benda apa? Benda padat, cair atau gas? Ya. Misalnya meja adalah benda padat. Nah, terus kegunaannya bisa untuk tempat makan ya, tempat makan dan lain-lain ya. Nanti kalian buat sendiri. Nah, silahkan cari itu ada berapa benda di situ, kalian tulis ya. Nah, itu tugas pertama kalian. Kemudian masuk ke tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua itu di halaman selanjutnya, halaman 38 yang ayo menulis. Nah, di situ pilihlah benda kesukaanmu. Tulislah ciri-cirinya dan tulis di buku tugasmu ya. Nah, cari kalian pasti punya benda kesukaan di rumah. Ya, misalnya HP atau semacamnya, pokoknya yang kalian suka lah. Nah, terus kalian sebutkan ciri-cirinya. Tahu ciri-ciri kan?
ciri-cirinya ya. Misalnya nih, saya punya benda kesukaan itu bola. Nah, saya punya benda kesukaan itu bola. Kalau bola itu kira-kira ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bulat ya, bulat, terus berwarna merah misalnya, berwarna merah, dan juga bisa memantul-mantul ya, bisa memantul. Nah, bisa memantul. Kalian tulis ke satu benda yang kalian suka ya. Nah, terus sebutkan ciri-cirinya ya. Nah, itu tugas kalian di Ayo Menulis halaman 38. Terus selanjutnya di sini Bapak ada sebuah percakapan ya. Dengarkan baik-baik, tapi ada juga di buku kalian, buku LKS itu. Silahkan simak sambil Bapak bacakan. Tigor bermain di rumah Budi. Mereka bermain pesawat terbang dari kertas bersama-sama. Ibu melihat Budi dan Tigor sedang berdebat menentukan pemenang. Budi, Tigor, kata ibu, saat bermain kalian harus memenuhi aturan yang berlaku. Apa manfaat aturan bagi kita, Bu? Kata Budi. Kemudian, banyak sekali manfaatnya. Coba kalian bayangkan, jika dalam permainan tidak ada aturan, apa yang terjadi? Kata ibu. Tentu kita akan berbuat semaunya ya, Bu, kata Tigor. Kemudian ibu menjawab, nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu, kata Budi. Kemudian ibu, ya benar. Jadi dari menurut kalian apa manfaat aturan? Kemudian Tigor menjawab, dengan adanya aturan hidup kita akan teratur. Kemudian Budi pun menambahkan, jadi kita tidak akan bertengkar lagi, Bu. Nah, terus ibu lagi, ya kalian benar sekali. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, jadi itu percakapan Budi, Tigor, dan ibu ya tadi yang membahas tentang kegiatan-kegiatan yang memenuhi aturan atau tidak ya. Karena apabila kita melakukan kegiatan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, maka itu akan berdampak baik pada kita ya. Nah, coba dilihat di bawahnya itu ada tugas buat kalian. Di Ayo Berdiskusi. Nah, di situ diskusikan apakah kegiatan tersebut memenuhi aturan atau tidak. Nah, coba dilihat ada gambarnya di situ ya. Kalau misalnya tidak ada, nanti Bapak fotokannya. Nah, di situ kan ada gambar. Ada gambar apa itu? Gambar seorang anak yang sedang merapikan tempat tidur. Nah, merapikan tempat tidur ya. Nah, kegiatannya apa? Itu tadi sedang merapikan tempat tidur, kemudian berikan alasannya. Alasannya karena apa gitu ya. Nanti kalian jawab. Nah, kemudian ada lagi satunya itu yang satunya itu gambar anak-anak membuang sampah sembarangan. Nah, coba kalian lihat itu kegiatannya apa. Buang sampah sembarangan.
Kemudian alasannya apa? Yang pertama tadi alasannya memenuhi aturan atau tidak. Ini tadi ya yang merapikan tempat tidur. Nah, merapikan tempat tidur itu alasannya memenuhi aturan atau tidak memenuhi aturan ya. Kemudian yang kedua, yang membuang sampah sembarangan itu memenuhi aturan atau tidak. Ya, kalian pilih. Kemudian kita masuk ke ayo belajar. Nah, coba kalian simak sambil Bapak bacakan ya. Wayan mempunyai 8 kantong kelereng. Nah, setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Wayan? Nah, coba kita hitung sama-sama ya. Nah, misalnya seperti ini. Ada ini kantongnya, kantong yang berisi kelereng. Nah, Wayan tadi kan mempunyai 8 kantong kelereng. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kan? 8 kantong ya. Nah, setiap kantong itu ada 10 kelereng. Nah, berarti di sini 10, sini 10, sini 10, 10, ini sama 10, 10, 10 dan 10. Nah, setiap kantong itu ada 10 kelereng. Nah, jadi pertanyaannya, berapa banyak kelereng yang dimiliki Wayan? Nah, berarti ini dikali ya. Nah, perkaliannya berapa kantong yang dimiliki Wayan tadi? Ayo, ada 8 dikali jumlah setiap kantongnya. Kelereng di setiap kantong tadi ada berapa? Ada 10. Nah, berarti 8 dikali 10 sama dengan 80 ya. Jumlah totalnya semuanya 80 kelereng ya. Ada 80 kelereng ya. Nah, coba untuk tugas terakhir kalian jawab di halaman 39 itu ya, di bawahnya itu ada 3 soal cerita juga di ayo berlatih. Nah, jadi kalian jawab itu caranya sama seperti ini ya. Nanti kalian kerjakan di buku tugas juga bersama tugas-tugas yang sebelumnya. Nanti antarkan ke kelas ya. Bapak tunggu di sekolahan. Nanti dikumpulkan besok tugasnya ya, di buku tugas. Antarkan ke Bapak di ruang guru ya. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak. Kalau misalnya kurang paham silahkan tanyakan lagi di grup WA ya. Tanyakan pada orang tuanya. Nah, supaya lebih paham ya, jangan malu untuk bertanya ya adik-adik ya. Baik, sekian dulu dari Bapak. Sebelumnya Bapak minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak. Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.